Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan juga adik-adik calon peserta didik baru. Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Cipenuy. Podcast yang membahas tentang semua seputar dunia pendidikan. Dan saat ini kita akan membahas tuntas, mengupas tuntas soal PCMB dan juga SPMB. Dan sekarang kita sudah kedatangan tamu yang begitu luar biasa, pemateri Pak Almi Nurdinar. Hore. Pak Almi kumaha damang? Alhamdulillah, salam sunnah Bu Fari. Alhamdulillah saya oke. Oke Pak Almi, selama 1 minggu ini Pak Almi kegiatannya apa saja sih Pak Almi? 1 minggu ke belakang mungkin kita merayakan hat-tricknya Persib. Wow, luar biasa ya, tirisnya. Di pucuknya, Itu pucuk. perayaannya. Oke, pokoknya Persib nu Abdi. aduh Abdi, oke. Nah, Pak Almi, mungkin adik-adik dan juga ayah bunda yang ada di rumah belum tahu nih, Pak Almi ini sebagai apa, guru apa. Boleh dikenalkan terlebih dahulu kepada adik-adik dan juga ayah bunda yang ada di rumah. Ya, terima kasih Bu Fari. Oke. Perkenalkan, nama saya Almi Nurdinar. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, PKN. PKN ya, Ya. pendidikan Pancasila, baru 2 tahun di SMK Negeri 1 Cipenuy. Oke, mungkin Iya. itulah. Oke, Pak Almi ini adalah guru baru ya di SMK Negeri 1 Cipenuy. Baru 2 tahun di SMK Negeri 1 Cipenuy. By the way, Pak Almi sudah menikah atau belum nih? Bismillah video anak para Video netizen. anak tuh cenah. Kedah nama Pak Almi Persib hat-trick nikah Pak Almi Aduh, tanya amin. beratnya abotnya. Oke, kita doakan saja yang terbaik ya adik-adik untuk Amin, Pak amin. Almi. Amin, ya Oke. Oke, mohon maaf ya Pak Almi ya. Oke. Oke, Pak Almi, di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan mengenai Siap. SPMB dan juga PCMB. Siap. Nah, sekarang itu kan Pak Almi banyak sekali orang tua maupun adik-adik yang ada di rumah itu bertanya-tanya. Sekarang itu perbedaan SPMB di tahun lalu dan tahun sekarang itu apa sih? Gitu. Oke. Mungkin Bu Fari ya, untuk masalah perbedaan SPMB tahun sekarang, Iya. tahun 2026 dengan tahun 2025 mungkin tidak jauh beda. Iya. Tapi ada beberapa perbedaannya, tapi tidak mencolok. Iya. Nah, untuk perbedaannya yang pertama, kalau di SPMB tahun kemarin Iya. itu ada program PAPS Iya. ya, program PAPS. Nah, untuk tahun sekarang tuh tidak ada program PAPS. Iya. Dan tahun sekarang khususnya di SPMB 2026 itu sebelum dimulainya SPMB tahap 1 maupun tahap 2 Iya. ada yang namanya PCMB. Iya. Apa itu PCMB? Nah, apa itu PCMB? Nah. Iya. PCMB adalah pemetaan calon murid baru. Oke. Nah, untuk apa? Iya, tujuannya apa nih? Tujuannya Iya, apa PCMB itu? Bagaimana pelaksanaannya, Iya, betul. aturannya. Nah, PCMB itu pemetaan calon murid baru yang bertujuan untuk supaya yang pertama dinas ataupun pemerintah tahu siswa-siswi ataupun calon murid baru itu daftarnya ke mana saja gitu. Jadi tahu lebih awal dan juga untuk persaingannya bukan hanya di SPMB tapi awalnya di PCMB. Dan PCMB itu wajib. Jadi calon murid baru SMP MTS itu wajib mengikuti PCMB. Oke. Apalagi kalau mau melanjutkan ke sekolah negeri. Oke, Itu. sekolah negeri. Kalau tidak ikutan PCMB, Iya, bagaimana nih? Pak bagaimana? Almi? Iya. Nah, resikonya teman-teman kalau tidak mengikuti PCMB tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri. Iya. Dan tentunya kalau tidak bisa berarti tidak bisa mengikuti SPMB tahap 1 maupun tahap 2. Iya. Itu salah satu resikonya. Iya. Terus apa keuntungannya? Iya, keuntungannya apa nih? Manfaatnya, Iya. keuntungannya bagi si calon murid baru Iya, apa betul. keuntungannya? Keuntungannya Bu Fari, Iya. si murid baru itu dapat mengikuti PCMB-nya
bebas mau mengikuti jalur mana saja. Oke. Kan ada 4 jalur. Iya, ada 4 jalur, Ya, betul. ada 4 jalur. Yang pertama jalur prestasi, Iya, prestasi. yang kedua jalur mutasi, Iya. yang ketiga jalur domisili, dan yang keempat jalur afirmasi. Nah, Oke. itu kalau di PCMB empat jalur ini dibuka. Oke. Jadi si calon murid baru bisa memilih jalur mana aja Oke. itu. Nah, kalau di SPMB, Iya. SPMB tahap 1 dan tahap 2 itu dibagi-bagi jalurnya. Iya, betul. Kalau SPMB tahap 1 itu khusus jalur prestasi dan mutasi. Oke, itu tahap 1 ya. Tahap 1. Oke. Kalau SPMB tahap 2 itu jalurnya domisili dan afirmasi. Oke. Nah, kalau tadi yang sudah saya katakan Iya. bahwasannya PCMB-nya 4 jalur Iya. gitu dibuka, Mangga. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai PCMB itu apa sih, terus tujuan PCMB itu apa. Lalu tadi Pak Almi juga sudah mengatakan kepada kita semua bahwa PCMB itu wajib diikuti oleh seluruh siswa maupun siswi lulusan SMP MTS ya. Apalagi bagi adik-adik semua yang mau mengikuti atau mau daftar di SMK atau SMA negeri Ya. seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya nih Pak Almi, hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum PCMB atau mungkin persyaratan PCMB? Persyaratannya? Iya, Ya, persyaratannya. tentunya pasti ada persyaratannya Iya, ya, Bu betul. Kori ya. Nah, persyaratannya untuk PCMB itu sendiri ada persyaratan umum, Iya. ada persyaratan khusus. Iya. Kalau persyaratan umum maupun persyaratan khusus, tahap-tahapan ya, Iya, tahapan kalau mau mengikuti PCMB. Yang pertama, si calon murid baru ataupun calon murid baru itu harus punya akun siswa terlebih dahulu. Oke, nah akunnya dari mana nih Pak Almi? Akunnya dari mana, Bu Kori? Iya. Akunnya itu bisa didapatkan dari sekolah asal. Oh, SMP oke. MTS si calon murid baru tersebut Oke. gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan calon murid baru tersebut itu berasal dari luar Provinsi Jawa Barat? Iya, bagaimana tuh? Nah, kan yang mendapatkan akun siswa tuh yang dibagikan dari sekolah asalnya itu sekolah yang ada di wilayah Jawa Barat. Iya. Nah, kalau misalkan si calon murid baru daftar ke SMK Iya. kan belum punya akun. Iya, betul. Nah, tidak usah khawatir. Nanti oleh sekolah tujuan, misalkan mau daftar ke SMK Negeri 1 Cipendei, Iya. nanti oleh kami dibantu untuk membuat akunnya. Oh. Khusus calon murid baru Iya. yang berasal dari luar Provinsi Jawa Barat. Oke. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, calon murid baru yang lulusnya tahun kemarin. Oke, oh iya Itu. iya. Jadi dibuatkan oleh sekolah tujuan. Kalau daftar ke kami nanti akan dibantu oleh kami untuk membuat akunnya. Akun, Itu oke. yang pertama akun. Iya. Lalu? Yang kedua langsung nanti login kunjungi website Distrik Jabar. Oke. Klik login dan masukkan username dan passwordnya. Oke. Yang username password asalnya Oke. yang diberikan oleh Sekolah sekolah ya, sekolah asal. gitu. Iya. Terus nanti akan dipinta untuk merubah password, Iya. password lama menjadi password baru, terus memasukkan email, Iya. nomor telepon. Nah, itu jadi harus aktivasi terlebih dahulu. Oke. Login pertama pasti diminta aktivasi akun. Iya. Aktivasi akunnya dengan cara apa? Tadi merubah password, memasukkan email, telepon, login dan login lagi ke website SPMB untuk daftar PCMB. Persyaratannya yang pertama untuk persyaratan umum, silahkan sebelum login siapkan dulu persyaratan-persyaratannya teman-teman gitu, supaya apa? Supaya memudahkan pendaftaran. Jadi nanti tinggal upload saja. Persyaratan umumnya yang pertama, siapkan foto rumah tampak depan. Iya. Ya. Fotonya yang jelas. Harus rumah
sendiri ataupun Oke. rumah yang kalian tinggali. Oke, rumah sendiri Ya. ada Dek. Jangan memoto rumah orang lain. Karena kalau ditemukan bukan rumah sendiri, nanti akan dibatalkan prosesnya. Oke. PCMB-nya gitu. Itu yang pertama, foto rumah. Yang kedua, foto ataupun scan KTP orang tua Iya. yang jelas tentunya. Iya. KTP orang tua itu mau ayah atau ibu, Iya. silahkan itu foto scan orang tuanya. Iya. Yang KTP-nya. KTP orang tua ya. Yang ketiga itu kartu keluarga. Kakak berarti ya. Kakak foto scan kartu keluarga yang jelas, harus yang asli ya. Oke. Harus yang asli, jangan yang Fotokopian. fotokopian ya. Oke. Apalagi kalau yang riset mah. Jangan yang asli. udah riset ya ada-ada ya. Riset. Oke. Jangan yang riset. Iya. Terus foto scan akta kelahiran Oke. pribadi. Oke. Akta kelahiran Hmm. itu, dan foto atau scan lapor per semester ya. Per semester 1 sampai semester 5. Jadi satu file itu per semester. Ya, per semester. Per semester. Jangan disatukan 5 semester. Itu per semester saja, karena nanti yang diuploadnya per semester. Dan nanti juga akan dipinta untuk memasukkan, menginput nilai-nilai lapornya per semester. Itu Oke. untuk persyaratan umum. Persyaratan umum. Ya. Oke. Berarti Kalau- ada persyaratan khusus nih. Ada. Oke. Kalau Apa saja tuh? persyaratan khusus mah itu tergantung jalur yang teman-teman pilih. Oke. Itu karena beda-beda ya. Mm-mm. Ada yang tadi 4 jalur itu Iya. persyaratan khususnya gitu. Apa persyaratan khususnya tiap jalur? Iya, apa Banyak. saja tuh? Persyaratan khususnya kalau domisili tentunya itu kartu keluarga ya, kartu keluarga. Terus kalau prestasi kan ada prestasi akademik, Iya. ada non akademik. Non-akademik. Kalau akademik itu yang nilai Iya, lapor, betul. ya nilai lapor. Terus prestasi non akademik, yang perlombaan-perlombaan. Iya. Kalau perlombaan itu minimal kalau mau aman kabupaten, Tingkat kabupaten Tingkat ya ada kabupaten. ya. ya Oke. sertifikatnya kejuaraannya itu scan sertifikatnya nanti akan dipinta untuk diupload. Di-upload. Itu jadi Nah. piagam-piagamnya. Iya. Mau itu perlombaan perorangan maupun kelompok Grup, boleh ya, grup oke. bergu, itu yang penting prestasinya. Terus prestasi kepemimpinan. Oke. Kalau misalkan teman-teman calon murid baru menjadi ketua OSIS Oke. pas SMP MTS-nya, Iya. lebih baik pakai jalur itu. Oke, jadi bisa juga dilampirkan ya Pak Ali? Bisa, Oke. bisa. Atau misalkan teman-teman calon murid baru menjabat sebagai pratama ataupun ketua pramuka di Oh, pramuka pramuka penggalang ya. Iya, tingkat SMP MTS itu bisa. bisa. Itu untuk prestasi. Terus untuk apalagi untuk domisili tadi kakak. Kalau mutasi anak guru, kalau misalkan calon murid baru teman-teman Iya. mau gabung ke SMK Negeri 1 Cipendei dan anak guru itu bisa, tapi diutamakan terlebih dahulu anak gurunya yang gurunya ngajar di SMK Negeri 1 Oke. Cipendei. Kalau misalkan tidak ada, nanti bisa anak guru yang orang tuanya ngajar bukan dari SMK Negeri 1 Cipendei. Dan yang terakhir afirmasi KTM. KTM, Nah, iya. Afirmasi KTM maupun afirmasi yang murid Berkebutuhan khusus. berkebutuhan khusus. Oke. Itu harus kalau KTM tentunya harus terdaftar di DPKS. DPKS. Nah, itu harus mengupload kartu-kartu. Tidak semua kartu, misalkan punyanya kartu PKH berarti uploadnya kartu PKH. Oke. Kalau kesehatan berarti kesehatan. Jadi gitu. salah satu saja Ya, ya dapatnya. yang punya lah gitu. Iya. Pasti kalau cuma satu kartu saja Iya. itu pasti sudah terdaftar di DTKS. DTKS. Tidak melampirkan surat keterangan tidak mampu. Oke. Jadi mau lewat jalur KTM, KTM afirmasi tapi tidak punya
kartu-kartu ataupun Iya. tidak terdata di DTKS, DTKS. cuman bermodalkan SKTM Iya, SKTM. yang dari desa itu tidak bisa gitu. Nggak Jadi bisa. itu ya, itu mungkin untuk jalur khususnya. Oke. Dan nanti akan dipinta 3 pilihan sekolah. Oke, Sekolah. 3 pilihan sekolah ya. Oke. Misalkan sekolah ke SMK Negeri 1 Cipeundeuy mau jurusan apa, Iya. terus jurusan apa dan jurusan apa gitu. Oke. Nah, ada lagi Pak Almi? Sudah mungkin. Oke, nanti itu untuk yang pemberian. PCMB ya. Ya. Nah, tadi Pak Almi menjelaskan bahwa di PCMB itu kita ada bisa melampirkan sertifikat-sertifikat ya. Bisa. Sertifikat yang non akademik ya, Ya. seperti kejuruan dan lain sebagainya. Ya. Dan itu apakah benar harus dilegalisir terlebih dahulu atau seperti apa nih Pak Almi? Nah, itu keterangan kan pas itu harus dilegalisir. Iya, betul. Tapi pas dicek itu tidak Tidak perlu. tidak perlu, jadi cukup mengupload sertifikat Upload saja. saja. Gitu. Oke. Gitu. Itu dalam bentuk PDF atau JPEG? Mau JPEG Foto? atau PDF itu boleh. Bisa. Oke, boleh. Bisa. Nah, untuk seluruh file yang diupload ke sistem PCMB itu, apakah ada kriteria ukurannya nggak sih Pak Nah, Almi? untuk yang foto rumah itu harus JPEG ya. Oke, Tidak JPEG, boleh ya. PDF, terus JPEG, dan ukurannya itu jangan ukuran yang besar. Contoh misalkan ratusan KB itu Oke. jangan. Ya kalau mau aman puluhan KB lah, Puluhan KB. 7 KB Iya. atau misalkan, intinya harus JPEG dan fotonya jelas. Iya. Kalau misalkan bisa diupload berarti itu sudah aman. Oke. Kalau misalkan tidak bisa diupload berarti harus berkecil dulu ukurannya. Oke. Dan yang lainnya itu uploadnya seperti berkas yang lain itu bisa dalam bentuk JPEG atau maupun PDF. Gitu. Yang penting fotonya jelas. Kalau tidak jelas, Ya. resikonya gimana? Ya, gimana nih? Nanti Gimana pas tuh? verifikasi akan dikembalikan lagi. Oke. Jadi harus diperbaiki lagi oleh calon murid barunya. Di-upload ulang seperti itu. Di-upload ulang. Oke. Kalau sampai batas akhir nanti tanggal 8 Juni Iya. belum diperbaiki berarti tidak akan lolos verifikasi dan tidak akan lulus PCMB. PCMB. Wah, sayang banget ya kalau Ya. sampai tidak lolos PCMB. Ya. Jadi tidak bisa daftar di sekolah negeri manapun begitu ya Pak Almi. Nah, bisa untuk misalkan si murid baru, calon murid baru, Iya. gimana kalau tidak lolos PCMB? Iya. Apakah harapannya sudah Punah gitu punah? ya. Tidak. Oke. Nah, masih ada harapan-harapan yang lain, cara-cara Oke. yang lain. Gimana? Kalau calon murid baru tidak lolos PCMB, Iya. itu bisa mengikuti SPMB tahap Oke. 1 maupun tahap 2. Oke. Kalau kuota sekolah tujuannya masih ada. Masih ada. Ya, gitu. Oke. Kalau tidak ada gimana? Iya. Kalau tidak ada, nanti juga sistem akan merekomendasikan sekolah-sekolahnya. Nah, Oke. tapi itu juga tidak harus ke sekolah yang direkomendasikan oleh sistem, tidak Oke. harus. Itu hanya rekomendasi saja. Rekomendasi Gitu. saja. Jadi, Oke. kalau PCMB tidak lulus nanti pada tanggal 12 Juni 12 Juni ya. kan pendaftaran PCMB dari 29 Mei sampai 8 Juni nih, Bu Oke. Kori. Iya, betul. Dan kelulusannya tanggal 12. Nah, Iya. pada tanggal 12 tidak lulus, Iya. bisa coba lagi di SPMB ke sekolah-sekolah yang kuotanya masih ada. Masih ada. Gitu. Iya. Berarti bisa tahap 1 ataupun tahap 2 gitu Tahap ya 2, Pak Almi. Disesuaikan dengan keinginan atau yang sesuai dengan kondisi siswanya Ya, seperti gitu. itu. Nah, tadi kita juga sudah membahas mengenai tanggal-tanggal penting yang berkenaan Ya. dengan PCMB. Nah, sekarang nih Pak Almi, apa sih perbedaan SPMB dan juga PCMB nih Pak Almi? Karena orang tua, ayah bunda yang ada di rumah itu masih kebingungan. Ataupun adik-adik di rumah ya masih ada yang bingung nih. Apa perbedaannya nih Pak Almi? Perbedaannya itu kalau PCMB kan untuk pemetaan Iya. pemetaan. Intinya mah siswa-siswi calon murid baru wajib mengikuti PCMB. Oke, wajib. Itu pokoknya mah wajib. Mm-mm. Jangan tidak mementingkan PCMB. Oke. Harus
mementingkan Harus karena mementingkan. itu penting, wajib. Iya. Nah, SPMB bisa dibuka kalau kuotanya masih ada. Contoh di SMK Negeri Cipeundeuy ini. Iya. Kalau misalkan di PCMB sudah memenuhi, kan kita tuh membuka untuk tahun sekarang tuh 11 rombel. Iya, ya, betul, 11 Bu Tori. rombel. Iya. Berarti 309 396. Nah, kita itu 396 calon murid baru yang akan diterima oleh SMK Negeri 1 Cipeundeuy. Kalau misalkan di PCMB sudah memenuhi, Iya. berarti kami tidak akan membuka SPMB. SPMB. Nah, cuman daftar ulang saja. Oke. Kecuali kalau tidak memenuhi, kami akan melaksanakan SPMB tahap 1 maupun tahap 2. Gitu. Oke. Nah, Pak Almi, ini untuk daftarnya bisa online atau bisa langsung datang gitu ke sekolah? Seperti apa ya? Oke. Untuk pelaksanaannya khususnya di SMK Negeri 1 Cipeundeuy, teman-teman. PCMB itu online Ya. semuanya full online, tapi kami sekolah juga panitia membuka posko informasi ataupun pengaduan. Untuk apa? Kalau ada misalkan dalam pendaftaran PCMB secara online calon murid baru itu ada kendala, iya. ada kendala susah atau apa misalkan, itu bisa datang ke sekolah untuk ke posko informasi ataupun pengaduan. Nah, nanti akan dibantu oleh panitia. Dan tentunya juga datangnya itu sesuai jadwal yang sudah diberikan, yang sudah disebarkan oleh pihak sekolah supaya tidak membludak gitu. Iya. Jadi SMK Negeri 1 Cipeundeuy memberikan fasilitas ya bagi calon peserta didik baru. Iya. Ya mungkin ada di rumah yang servernya down mungkin ya atau dan lain sebagainya ya, membutuhkan bantuan dari kami seperti itu. Oke, nah selanjutnya Pak Almi, kuota setiap jurusan di sekolah ini ada berapa sih setiap jurusan? Tadi kan Pak Almi menyampaikan bahwa ada 11 rombel yang dibuka di SMK Negeri 1 Cipeundeuy. Kalau kan di kami itu di SMK Negeri 1 Cipeundeuy ada 5 jurusan ya, Bu Tori. Iya. Nah, untuk jurusan AKL itu menerima 4 rombel. 4 rombel. Itu untuk jurusan AKL. Untuk jurusan TP menerima 2 rombel. Untuk jurusan TKR menerima 2 rombel. Untuk jurusan TKJ menerima 2 rombel, dan jurusan RPL itu 1 rombel. Nah, tentunya untuk masalah presentasi tiap jurusan untuk jalurnya itu beda-beda. Gitu, ya. Betul. Jadi banyak juga ya Pak Almi, 11 rombel. Informasinya yang jelas bisa pantau terus IG SMK Negeri 1 Cipeundeuy. Iya, betul. Dan juga ada TikToknya SMK Negeri 1 Cipeundeuy ya. Oke. Nah, selanjutnya Pak Almi, ini ada pertanyaan yang sangat mewakili mungkinnya dari teman-teman atau adik-adik calon peserta didik baru. Kalau nilai pas-pasan masih punya peluang masuk enggak di SMK Negeri 1 Cipeundeuy? Nah, peluang kalau nilai-nilai pasan. Iya, pas-pasan nilainya. Makanya teman-teman harus melihat peluang tiap jalur. Nah, silahkan manfaatkan peluangnya. Kalau misalkan nilainya teman-teman misalkan tidak lebih tinggi, tapi mempunyai prestasinya non akademik, olahraga atau apa, berarti jalurnya jangan memakai jalur rapor, tapi pakai yang prestasi yang non akademik ataupun kepemimpinan gitu. Jadi jangan memaksakan. Gitu. Kalau misalkan terus rumah jauh tapi pengen jalurnya domisili, jangan memaksakan gitu, pakai jalur yang lain gitu. Jadi harus lihat peluang-peluang juga gitu. Oke, ini Pak Almi ada juga nih, bisa juga mewakili perasaan atau mungkin pertanyaan yang selama ini belum terjawab ya adik-adik semua. Bagaimana kalau nilainya pas-pasan, terus tidak mempunyai prestasi akademik, terus tidak punya kartu-kartu pemerintah, bantuan pemerintah, itu seperti apa ya solusinya Pak Almi? Tidak punya
nilai pas-pasan. Iya betul. Nilai pas-pasan. Nilai pas-pasan. Terus tidak ada prestasi non akademik. Lalu tidak punya mungkin kartu-kartu atau bantuan dari pemerintah itu Ya. seperti apa? Ya mudah-mudahan kita Mencoba dulu aja ya. berikhtiar, Iya betul. berikhtiar dibarengi dengan doa-doa. Iya dengan Gitu. doa-doa ya. Doa. Dan mudah-mudahan apa ya, hasilnya sesuai dengan harapan teman-teman. Oke. Gitu. Karena kami melihat oleh panitia cuma memverifikasi, terus nanti oleh sistem Iya. nama-nama yang lulus atau tidaknya Iya. nanti akan muncul. Iya. Terus nanti kami mengumumkan. Oke. Gitu. Dan ini bisa juga disclaimer ya adik-adik semua dan juga ayah bunda yang ada di rumah, bahwa kita seluruh panitia di SMK Negeri 1 Cipedei tidak bisa menentukan kelulusan setiap siswa. Iya. Karena itu semuanya dari sistem Ya. PCMB ataupun Betul. SPMB seperti itu. Gitu. Oke, nah Tidak bisa, selanjutnya. Iya. dan kami tidak menerima titipan-titipan. Iya, betul. Titipan-titipan gitu. Tidak menerima titipan-titipan, itu murni profesional yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Laku. Oke, selanjutnya biaya daftar SPMB itu ada atau gratis nih Pak Amir? Wah, tentunya biaya PCMB maupun SPMB itu semuanya gratis, dan bahkan oleh kami kalau ada kendala-kendala gangguan difasilitasi. Kan Oke, tadi juga iya. ya Dibantu, ada ya. dibantu, Betul. ada posko informasi ataupun pengaduan. Iya, gitu. betul. Gratis. Kalau ada pungutan itu bukan dari pihak Ya, panitia, sekolah ya, iya bukan betul. dari pihak sekolah, Iya. itu orang lain. Jadi Iya. full gratis dari Full awal gratis. sampai akhir. Oke, nah selanjutnya di tahun kemarin untuk daftar di SMKN 1 Cipendei ada beberapa tahap. Apakah sekarang sama? Tahapan-tahapan Iya, ada beberapa perbedaan iya. untuk sekarang. Jadi bahkan lebih simpel ya. Lebih simpel. Lebih simpel. Oke. Anak-anak ataupun calon murid baru cukup mengikuti PCMB. Kalau misalkan full daring, full online, Iya, terus mudah, terus tidak ada gangguan, iya. memasukkan persyaratan-persyaratan, upload berkas, dan ingat harus digarisbawahi semua berkas-berkas yang diupload, yang di scan ataupun dipoto itu harus asli, Iya. asli, Ya, jangan harus asli. fotokopian. Iya. Ataupun misalkan berkasnya tidak jelas, Iya. robek-robek, itu tidak, pasti nanti akan dikembalikan pas Dikembalikan. verifikasi. Oke. Gitu. Jadi sekarang itu lebih simpel. Nanti si anak cukup menunggu hasil verifikasi dan hasil kelulusan pas pada tanggal 12-nya. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak Almi, untuk SPMB-nya itu tanggal-tanggal penting SPMB-nya kapan saja nih Pak Almi? Yang Kalau pentingnya, misalkan kuotanya masih ada di SPMB, Ya. itu tanggal-tanggalnya tanggal apa saja, berapa saja, tahap 1 dan tahap 2-nya? tentunya untuk tahapan-tahapannya tadi PCMB dimulai dari tanggal 29 Ya, sampai tanggal 29 Mei ya, ya. sampai tanggal 8 Juni, Iya, sampai betul. tanggal 8 Juni. Terus nanti pengumumannya pada tanggal 12, ya. 12 Juni. Juni. Terus dilanjut SPMB. Ya, SPMB tahap 1. SPMB tahap 1 dimulai dari tanggal SPMB tahap 1 15 Juni sampai 19 Juni. Ya. Itu Iya. tahap 1. Kalau tahap 2 mah tahap 2-nya mah 30 Juni sampai 6 Juli. 6 Juli. Jadi ada beberapa timeline Ya. tadi yang sudah saya sampaikan teman-teman. Untuk PCMB 29 Mei sampai 8 Juni. Ya. Pengumumannya 12 Juni. Ya. Untuk SPMB tahap 1 dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 19 Juni. Oke. Untuk pengumumannya tanggal 25 Juni. 25 Juni. Ya, dan Oke. untuk daftar ulangnya tanggal 26 sampai dengan 29 Oke. Juni. Itu untuk
calon peserta didik yang daftarnya di tahap 1 ya. Yang daftarnya di tahap 1. Iya, tahap 1. Dan yang misalkan PCMB lulus terus jalurnya tahap 1 berarti Oke. daftar ulangnya tanggal 26 sampai 29 Juni. Oke. Nah, untuk yang tahap 2-nya nih Pak Almi. Kalau bagaimana? tahap 2-nya mah itu dibuka pada tanggal 30 Juni Iya, 30. sampai 6 Juli. 6 Juli. Itu. Oke. Dan pengumumannya tanggal 10 Juli. 10 Juli. Pengumuman SPMB tahap 2. Oke. Dan daftar ulangnya tanggal 13-14 Juli. 13-14 Juli. Itu juga daftar ulang yang PCMB menggunakan jalur yang tahap 2 Iya. gitu. Afirmasi ya. Afirmasi begitu. dan domisili. Domisili. Gitu. Oke. Nah, Pak Almi, mungkin ini ada titipan pertanyaan Ya. dari orang tua yang sebelumnya tadi tidak tersampaikan pertanyaannya ke Pak Haji Kiki. Kalau di SMK Negeri 1 Cipendei ini ada bayarannya gak sih? Di SMK Negeri 1 Cipendei tidak dipungut biaya. Iya. Tidak ada SPP ya. Tidak Pak ada Almi? SPP Iya. ya, tidak ada biaya SPP ataupun tahunan Iya, betul. ataupun biaya ujian. Iya, betul. Itu tidak ya. Jadi sesuai dengan aturan yang dari pemerintah tidak ada SPP ataupun bayaran bulanan ataupun Iya. tahunan di sekolah negeri khususnya SMK Negeri 1 SMK Negeri 1 Cipendei. Makanya silakan mengikuti PCMB sekarang, mudah-mudahan diberikan kelancaran tentunya, Amin, iya. kelancaran dan sesuai dengan harapan teman-teman hasilnya. Oke, alhamdulillah nih Pak Almi, seluruh pertanyaan sudah disampaikan Ya. dan alhamdulillah sudah dijawab Ya. dengan lugas dan jelas ya. Dan sekarang nih Pak Almi, mungkin boleh closing statement untuk adik-adik dan juga ayah bunda yang ada di rumah. Closing statementnya mudah-mudahan untuk pelaksanaan PCMB ataupun SPMB tahun 2026 berjalan dengan lancar. Terus teman-teman calon murid baru dan orang tua ataupun wali calon murid baru, mari kita sukseskan PCMB maupun SPMB tahun 2026 dengan lancar ataupun tertib, Ya. aman. Mari kita melaksanakan sesuai dengan juknis yang berlaku, aturan yang berlaku, dan panitia juga berusaha melayani calon murid baru teman-teman sesuai dengan prosedur aturan dan tidak akan melenceng dari aturan-aturan. Tetap semangat, jangan lupa jangan sampai putus asa walaupun nanti hasil PCMB-nya tidak sesuai dengan harapan, masih ada SPMB tahap 1 maupun tahap 2. Sekarang fokus ke PCMB dulu. Terima kasih. Gitu, Oke, hatur nuhun pisan Pak Almi. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu, panjang usahanya Pak Almi. Amin. Oke, ayah semuanya. bunda dan juga adik-adik yang ada di rumah, alhamdulillah seluruh pertanyaan sudah disampaikan kepada Pak Almi. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara sudah kita lewati bersama. Terima kasih banyak sekali lagi Ya. Pak Almi. Boleh dadah-dadah dulu ke adik-adik semua. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.